Bapak Ibu terkasih, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi ini, mari kita siapkan hati kita, mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur atas penyertaan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami, dan pagi ini kami bangun dalam sukacita. Dan sebentar ya Tuhan, kami akan melanjutkan aktivitas kami, pekerjaan kami, kehidupan kami sepanjang hari ini. Kami mau semua itu didahului oleh firman Tuhan. Firman Tuhan yang menuntun kami menjalani kehidupan hari ini. Ajari kami Tuhan untuk mengerti dan bersuka cita hidup di dalam firman. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, firman Tuhan untuk kita pada pagi ini terambil dari Injil Yohanes pasal 17 ayat 23, dikatakan begini, Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, tentu saja kita sudah sering mendengar apa itu doa syafaat. Bahkan mungkin di antara kita pun sudah pernah membawakan doa syafaat. Apa itu doa syafaat? Yaitu doa yang diserukan kepada Allah Bapa yang isinya menyangkut banyak pihak. Pendeknya, doa syafaat bukan doa tentang hal-hal yang pribadi atau kepentingan diri sendiri. Demikianlah nats ini merupakan bagian penting dari doa syafaat Tuhan Yesus. Dalam doanya, Tuhan Yesus tidak hanya berdoa untuk para muridnya, tapi juga berdoa untuk semua orang yang percaya kepadanya. Demikianlah Tuhan Yesus pada momentum khusus memasuki doa syafaat. Doa Yesus tentang murid-muridnya agar kiranya semua mereka menjadi satu. Menjadi satu seperti apa maksudnya? Tentu saja bukan menjadi satu gereja, satu denominasi, satu aliran, bukan itu maksudnya. Yesus menghendaki orang percaya menjadi satu dalam kesatuan hati, satu tujuan, satu pikiran, bahkan satu kehendak. Tanpa membedakan bangsa, suku, ras, atau status sosial. Maka Yesus menghendaki agar tetap menjalin kesatuan, yaitu satu dalam iman, satu dalam kesaksian, bahkan satu dalam tujuan. Tujuan dari kesatuan itu agar dunia menyaksikan kasih Yesus lewat cara hidup orang-orang percaya. Yesus tidak berdoa agar murid-muridnya seragam dalam cara berdoa, dalam cara beribadah, atau bahkan seragam dalam ajaran yang dipegang mereka mengenai Allah. Bukan itu maksud Yesus. Yesus tahu persis bahwa murid-muridnya pun mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang memungkinkan mereka mengalami dan mengekspresikan iman kepada Tuhan dengan cara berbeda. Gereja yang satu berbeda dengan yang lain. Bangsa yang satu dengan yang lain ketika mengekspresikan imannya. Perbedaan-perbedaan seperti itu tidaklah mesti menjadi alasan untuk saling membenarkan diri di satu pihak dan menyela gereja yang lain. Katakanlah misalnya gereja X merasa diri lebih hebat dan lebih benar dari gereja yang lain hanya karena perbedaan cara beribadah. Seolah-olah cara beribadah itu menjadi perlombaan di akhir-akhir ini. Katakanlah gereja tertentu merasa lebih wah karena diikuti oleh banyak orang, padahal itu adalah warga jemaat dari gereja lain. Hal yang sangat disayangkan bahwa fenomena keberagaman gereja dan denominasi melahirkan kelompok-kelompok Kristen baru bukan dari hasil penginjilan dan pertobatan yang menjadi Kristen, tapi perpindahan dari gereja satu ke gereja lain. Tidak ada pertambahan orang yang menjadi Kristen. Sahabat KPS TV yang dikasihi Yesus, keberagaman gereja dan denominasi janganlah menjadi akar perpecahan kekristenan. Jikalau semua gereja dan kelompok-kelompok Kristen yang beraneka ragam itu memiliki semangat yang sama, yaitu menjadi saksi kasih Yesus pada dunia, itulah yang dikehendaki Yesus dalam doa syafaatnya. Sebab bukanlah nama gereja atau kelompok Kristen tertentu yang hendak dikabarkan atau dibesarkan.
melainkan mengabarkan dan menjadi pembawa kasih kepada dunia. Maka persaingan antar denominasi gereja bukan pada kebesaran ketenaran gerejanya, melainkan berlombalah menjadi gereja yang menyaksikan dan menghadirkan kasih Yesus dalam dunia. Yang dikehendaki oleh Yesus adalah kesatuan dalam kasih, bukan kesatuan dalam praktek maupun metode beribadah. Bahkan bukan pula kesatuan dalam satu nama gereja. Tidak masalah jika ada banyak gereja dengan perbedaan masing-masing. Yang terutama adalah gereja-gereja hadir menyaksikan kasih Yesus bagi umatnya dan tentunya juga bagi semua orang. Sahabat KPS TV yang dikasihi Tuhan Yesus, kita bersyukur sebab Yesus sendiri yang telah memasukkan kita dalam kasih Allah. Hidup kita ada dalam tuntunan kasih Allah yang telah dinyatakan kepada dunia melalui Yesus Kristus. Hiduplah dan berjuanglah dalam kasih Allah itu. Kita menerima kasih Yesus. Kasih itu telah dimeteraikan dalam kesatuan Yesus dengan Allah, di mana tidak ada hal apapun yang dapat memisahkan kita dari kasih itu. Sekalipun ada perbedaan denominasi, perbedaan gereja, gereja A, gereja B, gereja suku A, gereja suku B, tidak ada masalah. Jangan itu memisahkan kita satu dengan yang lain. Sebagaimana Rasul Paulus sampaikan di Roma 8 ayat 38. Sebab aku yakin, baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada di sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu, mari kita terus jalin kesatuan sebagai orang percaya kepada Kristus. Kesatuan kita adalah menyaksikan kasih Tuhan Allah lewat persekutuan kita, lewat kehidupan kita, lewat cara perilaku dan tindakan kita sepanjang hari ini. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, demikian firman-Mu mengingatkan kami untuk terus menjaga kesatuan sekalipun ada perbedaan di antara sesama kami sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen. Kami tidak akan saling mengecilkan, tidak akan saling meremehkan satu dengan yang lain. Tapi oleh persekutuan kami, gereja kami masing-masing, kami bersaksi atas kasih Tuhan. Dan itulah yang kami mau tunjukkan melalui kehidupan kami sepanjang hari ini. Bahwa kasih Tuhan yang telah memeteraikan kami. Sehingga kehidupan kami pada hari ini, kami percaya kehidupan dalam kasih dan kemurahan Tuhan saja. Hanya padamu Tuhan, kami terus mengharapkan kasih dan setia dalam menjalani aktivitas kami, kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Bapa dalam Yesus Kristus. Amin. Roh Allah yang hidup penuhiku, Roh Allah yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hati yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta menjelikan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru,
menyatakan kebesaran kuasa-Mu. GKPS